Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan semuanya, selamat berjumpa dan bergabung kembali bersama kami di berbagi kemudahan bertani, yang semoga pada pertemuan ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Tetap semangat, pantang menyerah, positive thinking, doa dan tawakal. Demikian kawan, pada kesempatan hari ini kami akan berbagi video. Jangan di skip supaya di dalam video ini memiliki manfaat bagi kita semuanya. Terkait dengan proses pematangan lahan kan kawan, kita bisa manfaatkan ada 4 bahan utama di sini. Yang pertama di sini ada petroganik. Yang kedua ada M4. Yang ketiga ada glio atau trikoge. Di sini ada gula yang sudah kita cairkan, dan ini sudah kita leburkan kawan semalam sebelum kita pergunakan menjadi satu. M4, gula sama trikoge ini kita lebur di dalam ember cat ini yang sudah berisi gula yang sudah mencair. Kita diamkan semalam sebelum kita pergunakan. Tujuannya apa? Supaya bakteri dan jamur itu sudah berkembang biak, sudah bisa kita pergunakan setelahnya secara maksimal setelah 1 malam. Kemudian trikoge, M4 sama gula putih yang sudah kita lebur, kita aduk menjadi satu dengan pupuk petroganik ini kan kawan. Kita aduk dengan pupuk petroganik ini sebagai media supaya lebih berkembang biak bakteri dan jamur. Ini kita diamkan selama 1 minggu sebelum kita bagikan ke seluruh area lahan persiapan tanaman kita, yaitu di mana di situ kita hendak melakukan proses cocok tanam supaya tanaman kita terbebas dari bakteri dan jamur jahat penyebab layu fusarium, atau bisa dikatakan penyebab mati massal, atau disebut pada zaman dahulu yaitu jamur upas. Itu semuanya sama, satu kata, cuman beda bahasa, satu makna. Jadi itu kan kawan, itu yang harus kita lakukan. Ini kita diamkan selama 1 minggu. Kita ulangi. Setelah kita aduk antara trikoge, M4, gula putih, dan pupuk petroganik ini, setelah kita lebur, kita diamkan selama 1 minggu, kita tutup. Setelah itu bisa kita taburkan ke seluruh area persiapan, yaitu di lahan, di mana di situ kita hendak melakukan cocok tanam. Ini fase terpenting, fase paling utama sebelum kita melakukan proses cocok tanam. Jadi nanti supaya tanaman kita bisa tumbuh subur, tidak terinfeksi, tidak terpengaruh oleh banyaknya tumbuh kembang biaknya, baik bakteri maupun jamur jahat yang sudah ada di lahan kita, yang sudah berada dari sebelum kita tanam maupun sesudah kita tanam. Karena bakteri dan jamur jahat itu kan kawan, itu berkembang biak terlebih di area tanah yang memiliki kelembapan yang tinggi, yang suhu tanahnya itu sangat lembab, pH-nya sangat rendah, terlebih terjadi hujan siang dan malam, dan di lahan tumpang sari. Karena di situ mereka sangat menyukai pada area lahan ini. Karena mengapa? Kita harus mempersiapkan supaya sebelum kita melakukan cocok tanam, karena supaya kita tidak terjadi kegagalan setelah fase tanam. Itu sesuatu yang tidak kita inginkan.
yang akan mengakibatkan kita merugi karena tanaman kita nanti apabila tidak kita lakukan proses yang paling utama sebelum melakukan proses tanam, itu akan mengakibatkan kerugian karena akan terjadi mati massal yang disebabkan bakteri dan jamur jahat. Dan itulah kan kawan yang harus kita lakukan. Demikian yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu channel kami untuk di subscribe, di like, di share, di komen, dan dinyalakan tombol notifikasi supaya mendapatkan notifikasi dari setiap video yang kami upload. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pada proses pencampuran. Beginilah kan kawan proses mengaduknya supaya merata, tumbuh berkembang biaknya antara bakteri dan jamur di media pupuk organik ini. Nanti setelah itu bisa kita bagikan ke seluruh area persiapan tanam sebelum kita 10 hari sebelum kita melakukan proses tanam kan kawan. Ini yang harus kita lakukan. Proses pencampuran seperti ini. Nanti setelah 1 minggu bisa kita pergunakan. Karena ini sudah berkembang biak secara maksimal, bisa kita bagikan dari setiap lubang persiapan tanaman kita seminggu atau 10 hari sebelum kita melakukan proses tanam. Karena jamur maupun bakteri jahat sudah bisa kita jinakkan dengan cara metode pemasukan jamur dan bakteri baik bersama dengan medianya, yaitu pupuk organik ini. Terlalu banyaknya sering kita mendengar baik secara langsung maupun di berita, banyaknya kejadian tanaman yang dari tumbuh subur tiba-tiba mengalami layu satu persatu, kemudian terjadi mati secara massal. Itu karena disebabkan oleh bakteri dan jamur jahat. Karena pada fase awal, pada fase proses olah tanah, tidak dilakukan proses penjinakan jamur jahat dan bakteri jahat yang ada di lahan kita kan kawan. Terlebih kan kawan, di lahan yang seperti kami miliki, di lahan tumpang sari, di dataran, di daerah perkebunan, bakteri dan jamur jahat itu sungguh sangat menyukai. Terlebih terjadi fluktuatif cuaca yang terjadi hujan terus menerus baik siang dan malam.
Karena bakteri dan jamur jahat itu kan kawan sangat menyukai tempat-tempat yang lembab, tempat-tempat yang subur. Itu mereka sangat-sangat menggemari. Di situ mereka berkembang biak, dan di situ akan menjadi masalah bagi kita para petani apabila kita tidak melakukan proses fase awal dari sejak olah tanah dengan melakukan penjinakan jamur dan bakteri jahat kan kawan. Itu yang paling penting, paling mendasar, yang menjadi kebutuhan utama sebelum kita melakukan proses tanam. Ini setelah kita aduk ini kan kawan, nanti kita diamkan 1 minggu kan kawan, supaya lebih maksimal. Bila perlu 2 atau 3 hari kita lakukan pengadukan lagi kan kawan, biar merata. Seperti inilah caranya yang harus kita lakukan. Ini bisa dikatakan sebagai antibodi tanaman dari berbagai macam kendala penyakit yang disebabkan oleh patogen atau bakteri jahat, atau bisa disebut Leucophysarum kan kawan. Ini sebagai antibodinya supaya tanaman kita bisa tumbuh subur, bisa tumbuh maksimal. Maka 10 hari sebelum tanam di area lahan tempat cocok tanam kita sudah harus persiapkan, kita tanam ini 4 paduan, diantaranya M4, trikoge, gula putih, dan pupuk organik sebagai media untuk bisa membagikan ke seluruh area lahan. Ini nanti per genggam per lubang kita kasih segenggam, kita tutup, kita biarkan 10 hari sebelum tanam. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan proses tanam. Semoga dalam video ini memiliki makna dan manfaat yang baik bagi kawan-kawan semuanya.